Nah, ini para sederek, 2 polybag ini itu dulu ini adalah tanaman porang ini yang ngasih Mas Tris. Tingginya sudah 2 kilan lebih dulu. Nah, karena saya nggak tahu apa itu porang, setelah saya taruh di sini ternyata menurut saya itu mati. Terus saya lempar ke tengah kebun sana. Nah, setelah itu saya baru tahu bahwa memang porang itu mengalami masa tidur atau apa dorman apa namanya itu kan setelah 1 musim. Nah, ini tadi Mas Tri ngresiki kebun ternyata menemukan polybag ini. Terus dibongkar sama Mas Tri dan Mas Ndledek. Di sini piye iki Mas terang no mau. Nah, ternyata niki wau niki tetep utuh. Utuh. Nggih. Ini tukulannya segini. Enten pondormen, dan katak 1 tumbuh di sini, Pak. Terus diambil, ya, taruh di sini. Pindah ke sini. Berarti yang di sini dulu di mana? Ini anu, Pak, napa bosok. Bosok. Oh, jadi tikilan kecil ini kemungkinan tukulan katak yang dari sini. Oh, ngoten lho para sederek. Ini ketidaktahuan saya dulu, malah saya buang gara-gara saya kira mati. Nah, sekarang ini saya openi. Jadi ini saya biarkan. Umbinya tadi sebesar apa Mas yang ada di sini, Mas? Kalau ini sekitar ini, Pak. Hah? Ini, Pak. Sekepel itu ya? Yang ini ya? Yang di sini tadi, Bang? Oh, sekentang. Oh, ya. Matur nuwun, Mas Tri, sikarta openi meneh. Ya. Ceklik. Jenisnya enten apa? Porang, iles-iles, suwek, walur. Oh. Untuk sementara niki sing payu niki porang nggih. Niki porang niki nggih. Jadi niki mengke kan wae iso dadi gedhe ngoten nika to? Nggih, mboten. Bunter. Wah, nggih paling sak menten lah maksimal. Mosok sak menten kan gedhe kok. Enten sing kaya gelungan ngono ku lho, Mas. Nika umbine. Nek katake niku bahasa tiang-tiang kan katak buahe dhuwur niku. Lho. Nggih, lah niki maksud kula niki. Niki kan nek langsung dikonsumsi utawa dene kan gatel lho niki. Nggih. Gatel. Oh. Sama bibit niki. Niki bibit unggul nih. Oh. Super nomor 1. Super. Wah, ya oke jenengan iki. Wah. Lah niki nandure napa nih bibiten anu sing ditandur iku napa nih? Sing niki katak niki nggih saged. Oh, nek umbine mboten saged nih kok. Saged niki. Wah, utuh ngeten iki dipendhem ngoten. Nggih. Oh. Niki pun musim bulan 9, bulan 8 niku pun mulai olah tanah. Ini kan umbi sing alit niki. Niki 2 periode pun saged 2 kilo. Oh. Lah nek ngoten engko ndang dolan teng alas. Ah, ngoten. Ah niku dientekke sik wae jenengan teng jero pickup mboten oleh udut. Seneni Mas Tri mengke. Triro to, Mas? Mboten. Nah ini sing kerep gula pentane kan Mas Tri kok mau ambu udut iki sapa iki sing ngerokok lah. Kula diseneni mengke. Wah niki para sederek bibite porang Mas Tris. Wah niki. Niki tesih rahasia niki jane. Tapi pun mobile. Oh pun mobile. Nggih. Nah niki mirip suwek. Mirip suwek. Oh enggak siap-siap. Lagi ngeten iki kula nggih ngeten iki kok. Nah, mungkin mantuk kantor wale. Ala mampun ngomong kantor mboten kantor. Itulah teman-teman ceritanya ya. Intinya saya mengenal porang itu pertama kali dari Mas Sutris. Nah, Mas Sutris itu sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, tepatnya tanggal 16 Maret 2020. Nah, sekarang kan tanggal 14 November 2020. Jadi ada sekitar 8 bulan yang lalu saya dikenalkan porang oleh Mas Tris. Tapi yaitu pengenalan porang Mas Tris itu belum detail waktu itu. Nah, salah satu contohnya saya tidak diberitahu bahwa dalam 1 musim itu porang itu mengalami dorman. Dorman itu kayak mati tapi tidak mati, kayak tidur. Jadi pohonnya itu nanti ambruk atau rebah atau
apa ya, kayak mati, kayak busuk gitu pohonnya. Tapi sebetulnya pohon porang yang dorman dalam setiap musim itu menghasilkan katak. Nah, katak itu bisa ditanam. Jadi yang ditanam itu bisa umbinya, bisa kataknya, bisa bijinya. Nah, waktu itu Mas Tris juga tidak menerangkan ke saya bahwa porang itu juga selain katak itu menghasilkan biji. Nah, setelah saya dikasih 2 polybag waktu itu, saya taruh di sana di belakang itu di kandang doro itu. Saya amati tiap hari hidup loh, lama-lama kok mati. Nah, saya kira mati. Setelah itu saya buang ke tengah, terus kegurukan atau banyak daun-daun pring itu, daun pring bambu. Wah, di situ tumpuk. Nah, setelah sebulan yang lalu, nah yang kedua, saya kenal porang nih dari Pak Fajar secara tidak sengaja. Pak Fajar nelpon saya, katanya mencari tukang polybag untuk porang. Nah, waktu itu Mas Gledek, karena repot Mas Gledek juga waktu itu tidak jadi membantu Pak Fajar. Nah, setelah itu saya tanya-tanya, lihati ke pembibitannya Pak Fajar yang ada di Golep sana, di Pendopo sana. Nah, setelah itu baru saya tergerak lagi, terngiang-ngiang Mas Tris. Saya cari di situ di kebun itu, nggak ketemu polybag. Nah, alhamdulillah kemarin waktu Mas Tri, Korden Koko dan Mas Gledek, Pujianto itu bantu saya ngersui kandang dan nyiapkan paranet di belakang ini, menemukan itu di antara tumpukan-tumpukan larahan atau bekas tegoran pring atau bambu itu. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, ini mengalami dorman, sebetulnya sudah ada katak. Yang satu umbi atau satu polybag itu katanya busuk umbinya, yang satu itu sudah agak besar begini, kemudian ditanam lagi. Yang satunya mungkin yang dari katak yang dorman tadi sudah sekepel seperti ini. Nah, ini yang dari Mas Tris itu akan saya tanam khusus ya, karena itu kenang-kenangan dari Mas Tris itu akan saya besarkan. Nah, ini teman-teman, ini saya menyiapkan paranet. Ini sudah selesai ya, 95% itu. Nah, hari ini saya pesan tanah. Jadi saya akan nanam untuk pertama kali ini di polybag, karena ini sebetulnya ini kalau untuk tanam di lahan udah terlambat. Ini tanam di lahan itu paling tidak mulai Agustus olah tanahnya, kemudian paling lambat itu ya Oktober itu sudah yang ditanam tuh baik dari biji maupun dari umbi itu katanya harus sudah masuk ke tanah kalau di lahan terbuka. Nah, kemudian diharapkan nanti November hujan, sudah mulai tukul atau tumbuh tunasnya seperti itu. Nah, ini karena ini sudah terlambat, ini kan sudah November pertengahan, ini tanggal 14 ini. Nah, saya nanam di polybag saja karena di samping lahan saya juga nggak punya ya lahan terbuka. Saya adanya ini di samping rumah ini pun ya tanah kosong. Nah, ini saya pergunakan untuk tanam porang di polybag. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman semuanya akan terinspirasi, terutama teman-teman saya ini di Budaya Manunggal dan di Papan Lesanpuri, termasuk di desa sana, di desa saya ya, di Gondang Rawe Andong Boyolali dan Tegal Giri sana, mudah-mudahan bisa terinspirasi. Nah, itu teman-teman ceritanya saya mengenal porang pertama kali. Matur nuwun kawigatosipun, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain video, mudah-mudahan bermanfaat. Seklik.